Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Fathahillah SHMPD, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada pertemuan pertama perkuliahan mata kuliah Pendidikan Pancasila pekan yang lalu, kita telah membahas mengenai kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan ini membahas mengenai bagaimana menjalankan perkuliahan kita atau melakukan kegiatan belajar mengajar selama 1 semester. Nah, pada kesempatan pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai konten atau isi materi perkuliahan pendidikan Pancasila. Pada bab pertama, kita akan membahas mengenai kelahiran Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa, di mana bab ini akan mengupas kenapa kita harus selalu bersinggungan dengan apa yang namanya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, untuk membahasnya, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai Indonesia. Nah, Indonesia secara geografis itu merujuk kepada gugusan kepulauan sebanyak 17.000 pulau. Kurang lebih sebanyak 17.000 pulau. Di mana di antara 17.000 pulau itu terdapat pulau-pulau besar, ya, di mana pulau-pulau besar itu terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Lombok, ya, kemudian Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Nah, wilayah gugusan kepulauan ini terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Dahulu, kepulauan ini dikenal dengan nama Nusantara oleh para pelaut dan para pedagang di seantero dunia. Nah, ketika bangsa Eropa datang ke wilayah ini, dikenallah kepulauan ini dengan nama Hindia Belanda atau Nederland Indies, di mana wilayah ini menunjukkan bahwa yang berkuasa di wilayah kepulauan itu adalah bangsa Belanda. Nah, istilah Indonesia sendiri baru diperkenalkan pada tahun 1850 oleh George Winthrop Orr, di mana George Winthrop Orr ini mengutip bahasa Yunani kuno, yaitu Indus pada nama sungai di India dan Nessos artinya pulau. Nah, jadi ketika digabungkan dua kata itu menjadi nama Indonesia. Nah, kemudian istilah Indonesia dipopulerkan oleh sarjana berkebangsaan Jerman yang bernama Adolf Bastian, di mana Adolf Bastian menulis dalam bukunya Indonesian Order die Inseln des Malaysia and Archipel pada tahun 1884 sampai dengan 1894. Di mana buku ini mengupas tentang perbedaan antara orang-orang di kepulauan Indonesia dengan orang Melayu pada umumnya. Nah, sehingga istilah Indonesia ini populerlah di kalangan kaum akademisi, ya, dan dipergunakan oleh kalangan aktivis nasionalis kita, karena memang dari sebagian besar anggota kalangan aktivis nasionalis kita merupakan orang Indonesia, orang akademisi. Nah, tercatat bangsa Indonesia yang pertama kali menggunakan istilah itu adalah Suwardi Suryaningrat, atau yang kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Dia menggunakan istilah ini untuk menamakan kantor berita Indonesia Pers Bureau di negeri Belanda pada masa itu. Kita lanjut lagi. Nah, tidak serta-merta orang-orang yang berada di kepulauan yang Nusantara dan Hindia Belanda ini pada awal mulanya bersatu sebagai negara dan bangsa Indonesia yang kita kenal di masa modern ini. Untuk menuju ke masa itu tentunya mengalami rangkaian waktu atau kronologi perjalanan, ya, untuk mencari identitas kebangsaannya sebagai bangsa Indonesia. Para ahli sejarah mencatat ada 5 periode. Yang pertama adalah masa prasejarah, yang kedua masa Indonesia kuno, yang ketiga masa Indonesia Islam,
Yang keempat adalah masa kolonialisme, dan yang kelima masa Indonesia merdeka. Masa prasejarah adalah suatu masa di Kepulauan Nusantara di mana sudah terdapat peradaban, namun belum terdapat tulisan sebagai bukti sejarah, hanya berupa peninggalan berupa fosil dan artefak. Nah, yang dimaksud tulisan di sini adalah bahasa dalam bentuk simbol, di mana seperti apa yang telah kita ketahui bahwa bahasa itu terbagi atas dua, yaitu bahasa dalam bentuk tulisan dan yang kedua bahasa dalam bentuk oral atau komunikasi suara. Nah, bahasa dalam bentuk oral ini adalah bahasa yang dihasilkan oleh pita suara kita, sementara dalam bentuk tulisan atau simbol itu adalah bahasa yang menggunakan alat bantu komunikasi yang bersifat pesan-pesan atau kode-kode, di mana kode-kode itu berbentuk 2 dimensi, 3 dimensi atau 4 dimensi. Nah, sehingga dalam penyelusurannya kita tidak bisa menggunakan bahasa itu, tetapi menggunakan peninggalan berupa fosil dan artefak. Nah, Kepulauan Nusantara ini berdasarkan penelusuran ahli sejarah itu didatangi oleh orang-orang dalam 2 gelombang, yaitu gelombang pertama pada masa periode zaman logam, ya, yaitu zaman tembaga. Kemudian berikutnya adalah zaman besi. Nah, untuk zaman logam itu datanglah bangsa-bangsa dari Asia Cina Selatan, yaitu bangsa Yunan, ya. Kemudian kalau dalam gelombang kedua yaitu datangnya bangsa India, ya, dari daerah Gujarat dan segala macam. Datanglah ke Indonesia lalu menetap. Maka kita bisa melihat bukti-bukti berupa fosil dan artefak di sana. Walaupun sebenarnya ada asli orang Indonesia pada masa prasejarah itu, yaitu pada zaman batu yang kita kenal dengan nama Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis dan sebagaimana lainnya, ya, sebagai lain. Berikutnya, para ahli sejarah mencatat, ada masa Indonesia kuno. Nah, masa Indonesia kuno ini adalah ketika orang-orang di Kepulauan Nusantara ini memasuki masa sudah mengenal tulisan. Nah, bangsa Indonesia memasuki masa sejarah atau masa Indonesia atau masa sudah mengenal tulisan ini baru pada abad pertama. Tetapi baru dapat diselusuri abad ke-5 sampai ke-15. Karena pada abad pertama itu kita baru ada yaitu peninggalan berupa prasasti dan tulisannya pun masih sangat sederhana. Sedangkan pada abad ke-15 dan abad ke-5 sampai ke-15 itu tulisannya sudah mulai kompleks. Nah, ciri terpenting pada periode ini adalah masuknya kebudayaan India yang menyumbangkan perkembangan peradaban bagi bangsa Indonesia, yang meliputi masuknya agama Hindu dan Buddha yang kemudian dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia, dan dipergunakannya bahasa Sanskerta, teknologi arsitektur, sistem kemasyarakatan, sistem kenegaraan, dan lain-lain yang berasal dari India. Penggunaan tahun Saka dalam penanggalan dan berdirinya negara nasional berbentuk kerajaan seperti Sriwijaya, Melayu, Majapahit, Mataram Hindu, dan sebagainya. Nah, semua bentuk-bentuk peradaban pada masa Indonesia kuno ini bersifat seperti lebih dekat kepada corak Hindu dan Buddha, ya, pada masa itu. Nah, Indonesia kuno ini. Tetapi pada masa ini Indonesia belum bersatu secara nasional atau secara kebangsaan, ya. Lanjut. Kemudian dikenal masa periode Indonesia Islam. Nah, masa ini adalah masa menyebarnya agama Islam ke seluruh Nusantara dan membangun peradaban Islam di daerah-daerah Nusantara berupa banyak tumbuhnya dan berkembangnya kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh, Delhi, Kampar, dan sebagainya. Di Sumatera ada Banten, Cirebon, Surakarta, Yogyakarta, dan sebagainya. Juga di Jawa, ya, itu ada. Jadi hampir di seluruh Nusantara itu mulai dikenal kerajaan-kerajaan Islam.
Dan tercatat kerajaan Islam pertama adalah Samudra Pasai yang berada di Aceh ya. Itu adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, berikutnya adalah masa kolonialisme, yaitu masa di mana datangnya para pendatang Eropa dari benua Eropa. Bangsa Eropa sudah bertahun-tahun lamanya menggunakan rempah-rempah dalam berbagai macam keperluan kehidupannya, mulai dari masak-memasak sampai ke masalah pengawetan makanan dan sebagaimana dan lain macamnya ya lah. Itu seperti itu. Nah, awal mulanya mereka membeli melalui perantaraan pedagang Arab dan pedagang Cina. Karena hanya orang Arab dan orang Cina lah yang bisa berhubungan dengan wilayah penghasil rempah-rempah itu ya pada masa itu. Nah, lambat laun karena harganya makin tinggi mereka melambung, mereka mencari sumber dari mana datangnya rempah-rempah itu. Nah, mereka mulailah melakukan penjelajahan dunia, Pak. Ya, seperti misalnya kepada waktu itu Christopher Columbus memulai penjelajahannya mengelilingi dunia, lalu ada Fernando Magellan ya, sudah mulai melakukan penjelajahan yaitu bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Itu yang pertama-tama. Nah, bangsa Portugis berhasil menemukan bandar pelabuhan tempat dari mana rempah-rempah itu berasal, yaitu Malaka di Semenanjung Malaya. Ya, yang sekarang menjadi negara bagian Malaysia ya, Malaka. Mereka kemudian melakukan penaklukan pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque ya. Nah, Alfonso de Albuquerque ini kemudian mengutus Francisco Serrao untuk berlayar ke timur Indonesia dan tiba di Kepulauan Maluku. Jadi karena dia tiba di Malaka, dikiranya Malaka adalah penghasil rempah-rempah. Tetapi ternyata di Malaka juga hanya merupakan tempat gudangnya saja. Sumbernya dari mana? Ya dari Maluku. Nah, kemudian mereka mengutus Francisco Serrao untuk pergi ke Maluku. Nah, kebetulan di Maluku ya mereka bertemu dengan Sultan Ternate dan bersekutu dengan mereka agar mereka bisa mengadakan hubungan hingga tahun 1605. Nah, selain di Maluku, Portugis juga menduduki Sunda Kelapa di Jawa dan Pulau Timur serta Flores. Nah, selain Portugis, ada juga Spanyol. Ya, kedua negara ini memang selalu bersaing untuk menguasai dunia, ya. Nah, kemudian bangsa Spanyol datang tepatnya di Maluku pada tanggal 8 November 1921 dipimpin oleh kapten yang bernama Juan Sebastian Elcano, ya. Nah, kedatangan Spanyol di Maluku ini tepatnya di Tidore disambut baik oleh Sultan yang memerintah Tidore pada waktu itu. Karena pada waktu itu Sultan Tidore sedang berselisih dengan Sultan Ternate, di mana Sultan Ternate di backing oleh Portugis. Nah, kemudian Sultan Tidore merasa ingin punya backing juga, yaitu Spanyol. Nah, karena mereka sedang bersengketa dengan kerajaan Ternate yang didatangi oleh Portugis, tentunya kedatangan Spanyol ini membuat mereka baik ya, mereka menjadi Spanyol. Tetapi Spanyol kembali ke Filipina dan mendirikan pusat kekuasaannya di sana, ya, bukan di Maluku, sebagai akibat dari kesepakatan Perjanjian Saragossa tanggal 22 April 1529 yang diprakarsai oleh ya Vatikan pada masa itu, yaitu pusat kekuasaan gereja Katolik. Karena Portugis dan Spanyol ini adalah negara yang dimana negara ini mayoritas penduduknya beragama Katolik. Nah, 22 April 1929. Jadi berdasarkan garis Katulistiwa, mereka membagi, jadi yang di bagian selatan itu miliknya Portugis dan di bagian utara garis Katulistiwa itu miliknya Spanyol. Nah,
Selain bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, lalu datanglah bangsa Belanda. Orang Belanda datang pertama kali di Indonesia melalui Banten pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, tapi sayangnya Cornelis de Houtman ini tidak disambut dengan baik oleh orang Indonesia karena ia bersifat arogan. Nah, mereka kemudian diusir, baru kemudian berikutnya datanglah orang Belanda yang rombongan berikutnya disambut dengan baik untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Nah, karena kepentingan dagang yang begitu memaksa, kemudian Belanda mendirikan perusahaan dagang yang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie pada tahun 1603, ya, di mana berdasarkan keputusan daripada Staten General atau Parlemen Belanda pada masa itu. Jadi pada tahun 1662 dibentuklah Perserikatan Maskapai Hindia Timur, ya. Dan pada tahun 1903 VOC mendirikan kantor dagangnya di Banten. Nah, VOC ini diberikan hak oktroy atau istimewa oleh negara. Nah, di masa ini Belanda masih berbentuk negara republik. Batavia disebutnya. Jadi republik, ya, bukan kerajaan. Jadi Belanda itu terbalik, republik dulu baru kerajaan sekarang. Nah, lalu diberi hak oktroy untuk melakukan monopoli, merekrut pegawai, membentuk angkatan perang, berperang, melakukan perjanjian, dan mencetak mata uang asing. Jadi VOC ini adalah perusahaan dagang, ya, bukan institusi negara. Nah, pada tahun 1799 atau tepatnya 30 Desember 1799, VOC dinyatakan bangkrut dengan meninggalkan hutang 136,7 gulden. Nah, akhirnya karena bangkrut dinasionalisasi atau dalam istilah sekarang di bailout, ya. Kemudian bergantilah periode VOC menjadi periode Hindia Belanda. Nah, jadi negara Hindia Belanda ini dibentuk sebagai hasil nasionalisasi oleh Belanda semua aset harta VOC yang bangkrut di Nusantara pada tahun 1800. Dari tahun 1800 sampai 1806 itu di bawah kendali Republik Batavia. Jadi Belanda itu pada tahun 1800 sampai 1866 masih di bawah negara berbentuk republik, ya. Kemudian tahun 1816 sampai, ya, itu 1949 di bawah kendali monarki kerajaan. Akan tetapi di antara tahun tersebut, antara tahun 1808 sampai 1811, ya, Belanda dijajah oleh Prancis, ya. Nah, sehingga secara tidak langsung sebenarnya Prancis pernah menjajah Indonesia. Nah, tetapi di tahun 1911, ya, karena Prancis kalah dari Inggris, maka Inggris menduduki Hindia Belanda dan berkuasa sampai pada tahun 1824. Jadi melalui Traktat London ia membagi daerah jajahan antara Inggris dan Belanda. Jadi pada waktu itu, ya, Belanda menguasai Malaka, Singapura, dan segala macam. Nah, Inggris menguasai di Sumatera, menguasai Bengkulu, ya. Kemudian ada koloni-koloni Inggris di Sumatera itu. Nah, akibat perjanjian London ini, ya, kemudian Belanda menukar Singapura dengan Bengkulu. Jadi seluruh Sumatera itu miliknya Belanda dan seluruh semenanjung Malaya itu miliknya Inggris. Nah, pada tahun 1942 Hindia Belanda dinyatakan berakhir dengan menyerahkan kepada Jepang dan mengakhiri masa Hindia Belanda secara de facto. Jadi secara de facto, ya, tetapi secara de jure itu baru pada tahun 27 Desember. Baru pada tanggal 27 Desember 1949 ketika penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Jadi ketika 42 itu Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Lalu beralihlah Indonesia menjadi daerah pendudukan Jepang. Ya. Nah, tapi sebelum kita menuju masa pendudukan Jepang,
pada masa Hindia Belanda sudah dimulai tumbuh benih-benih nasionalisme atau benih-benih perasaan untuk hidup bersama di antara suku-suku bangsa yang mendiami Kepulauan Nusantara. Nah, orang-orang Indonesia sudah paham bahwa mereka merasa dirinya adalah satu senasib dan sepenanggungan dijajah dan ditindas oleh bangsa Belanda pada masa itu. Maka mulailah masa pergerakan kebangsaan Indonesia. Ada Syarikat Islam, ya. Syarikat Dagang Islam ini berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. Kemudian ada Syarikat Dagang Islam berubah menjadi Syarikat Islam pada tanggal 10 September tahun 1912 oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto. Jadi pada waktu itu saudagar-saudagar Indonesia, ya, yang beragama Islam, mereka berkongsi atau bersekutu, ya, dalam persaingannya dengan pedagang-pedagang Tionghoa maupun pedagang-pedagang Eropa pada masa itu, ya. Dengan berkongsi atau bersarikat, mereka merasa akan memiliki kemampuan atau kekuatan dalam berbisnis di masa itu. Tetapi kemudian berubah Syarikat Dagang Islam ini menjadi sebuah partai politik atau gerakan politik yang bernama Syarikat Islam. Nah, kemudian ada lagi, ya, selain dari yang sifatnya lebih kepada nasionalisme religius, ada lagi yang sifatnya nasionalisme sekuler, yang nasionalisme yang tidak berdasarkan kepada basis agama sebagai ikatannya, yaitu yang disebut dengan National Indische Parties, ya. Nanti National Indische Party ini akan berubah menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI, ya. Nah, National Indische Party ini adalah partai politik pertama di Hindia Belanda yang berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 dan didirikan oleh E.F.E. de Westdekker, ya. Ernest Frederick, ya, E. de Westdekker, Cipto Mangunkusumo dan Suryadi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Nah, ketiga tokoh ini membentuk sebuah partai politik nasional Hindia Belanda yang isinya tidak hanya orang-orang pribumi Indonesia saja, tetapi orang-orang campuran, ya. Ada orang Indo-Belanda, ada orang Indo-Arab, ada orang Indo-Cina, dan segala macam masuk. Yang penting mereka merasa dirinya dilahirkan di Hindia Belanda, ya. Kemudian ada lagi Budi Utomo pada tahun 1908. Inilah berdirinya organisasi pemuda di bidang sosial ekonomi kebudayaan didirikan oleh Dr. Sutomo. Nah, mohon maaf Bapak tadi harusnya Budi Utomo dulu, ya. Nah, Budi Utomo ini adalah, tetapi Bapak tidak mengatakan bahwa Budi Utomo ini adalah organisasi yang sifatnya pergerakan kebangsaan, karena Budi Utomo ini pada awalnya hanyalah organisasi pemuda yang lebih mengutamakan pendidikan ketimbang politik yang sifatnya nasionalisme, ya. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir adalah Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda ini diadakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 untuk yang pemuda 1, di mana menghasilkan kesepakatan bersama antar pemuda di Nusantara, ya, mengenai kegiatan pemuda yang bersifat nasional. Jadi disatukan. Nah, kemudian ada lagi Kongres Pemuda 2 yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Lalu yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Nah, kemudian kita tutup, ya, masa pergerakan itu karena akibatnya adanya Perang Dunia Kedua. Kemudian karena Jepang adalah musuh daripada sekutu, yaitu yang terdiri dari Amerika Serikat, kemudian Inggris, ya, Rusia, termasuk Belanda adalah daripada aliansi sekutu, sehingga Jepang menyerang Hindia Belanda pada masa itu, ya. Lalu Hindia Belanda menyerah di Kalijati Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Sejak itu Jepang menguasai Indonesia dengan membagi dalam 3 pemerintahan militer. Ada pemerintahan militer Angkatan Darat yang menguasai Sumatera berpusat di Bukit Tinggi.
di mana pemerintahan militer tentara ke-25 untuk di Sumatera. Lalu pemerintahan militer angkatan darat tentara ke-16 itu menguasai Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Dan 3 adalah pemerintahan militer angkatan laut armada selatan kedua menguasai Sulawesi, Kalimantan, Maluku berpusat di Makassar. Nah, untung sekali Indonesia pada masa itu diduduki oleh Jepang karena Indonesia adalah sebuah negara yang tidak memiliki kaitannya dengan negara penjajah ketika dia merdeka. Nah, karena Jepang lah hal ini terjadi. Kenapa? Karena ketika Jepang menduduki Indonesia, maka semua hal-hal yang berbau Belanda itu dilarang. Melarang penggunaan bahasa, kemudian sistem ekonomi yang berlakukan ekonomi perang, memberikan kesempatan orang Indonesia untuk duduk dalam bidang pemerintahan, merubah sistem pendidikan, pengerahan besar-besaran massa demi kepentingan kekaisaran Jepang. Jadi hal-hal yang sifatnya berbau keindonesiaan itu lebih dipentingkan ya dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia, sehingga berubahlah nasionalisme yang tadi lebih ke barat-baratan atau berubah menjadi lebih ke Indonesiaan. Indonesia itu satu-satunya ya di negara yang pernah dijajah. Malaysia aja sampai sekarang bahasanya masih menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Sementara Indonesia sama sekali berubah ya. Dia tidak lagi menggunakan bahasa Belanda tetapi menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Nah, kenapa ya? Karena Indonesia ini beragam-ragam ya, berbeda-beda. Itu disadari ketika Kongres Pemuda kedua tahun 1928 ya, ketika mereka bersumpah untuk menjadi satu bangsa yang baru yang bernama bangsa Indonesia. Mereka mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia, mengaku berbangsa satu, bahasa Indonesia ya, mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Nah, ketika itu maka perlu ada suatu komitmen bersama sehingga mereka bisa hidup sebagai bangsa yang bersatu, berdaulat ya, secara mandiri. Nah, disinilah lahirlah yang dinamakan Pancasila. Nah, dari mana Pancasila itu bisa tercetus? Kita lihat. Dimulai pada tanggal 28 Mei 1945 ketika pemerintahan militer Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Chiyosakai atau Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI yang merupakan realisasi janji Perdana Menteri Kunaiki Koiso pada tanggal 7 September 1945. BPUPKI beranggotakan 60 orang dan diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyoningrat dan Raden Panji Suroto. Nah, dalam sidang-sidang BPUPKI ini ya, awal mulanya itu dilakukan untuk kepentingan Jepang karena Jepang ingin Indonesia ini merdeka sebelum sekutu bisa mengalahkannya ya, sehingga mereka bisa menguasai Indonesia secara dari jauh ya. Nah, kemudian BPUPKI ini dibagi dalam 2 masa persidangan, yaitu masa persidangan pertama dari tanggal 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945. Dan masa persidangan yang kedua mulai tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang BPUPKI ini dibahas mengenai hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendirikan sebuah negara bangsa. Nah, pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 19 sampai dengan 1 Juni 1945 ya, dibahas mengenai dasar negara, apa yang harus dipersiapkan. Nah, di mana para pendiri bangsa kita ini tampil berpidato menyampaikan usul mengenai landasan negara sebagai pijakan berdiri negara kebangsaan Indonesia. Yang pertama berpidato adalah Mr. Muhammad Yamin ya. Nah, tanggal 29 Mei 1945. Dia mengusulkan rumusan
peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kerakyatan, permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan dan kesejahteraan rakyat sebagai dasar daripada negara kita yang penting. Nah, jadi kalau ketika kita hendak mendirikan negara, sebaiknya negara itu berpijak kepada landasan-landasan ini. Dan secara tulisan suatu rancangan usulan sementara berisi undang-undang dasar, dan rancangan itu dimulai sebagai suatu tulisan pembukaan. Nah, ini kan Mr. Muhammad Yamin mengusulkan itu dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Lalu dilanjutkan oleh Dr. Supomo tanggal 31 Mei 1945. Dr. Supomo lebih mengusulkan agar Indonesia ini bersatu dalam arti totaliter. Nah, jadi negara kita ini harus bersatu padu secara satu kesatuan. Tidak boleh ada yang dipisahkan oleh status sosial yang berbeda. Ya, ada kaum bangsawan, ada rakyat jelata. Nah, mereka harus bersatu padu. Sehingga orang Indonesia ini dalam mendirikan negara harus bahu-membahu, satu rasa, satu senasib, sepenanggungan dalam mendirikan bangsa dan negara. Yang kedua, warga negara Indonesia ini harus takluk akan Tuhan. Jadi dia harus beragama intinya. Dia harus selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Nah, yang kedua adalah susunan pemerintahan negara harus disusun secara dalam sistem permusyawaratan agar tercipta sistem kerakyatan yang adil sesuai dengan cita-cita rakyat. Jadi yang terpenting dalam sebuah negara itu harus ada yang namanya demokrasi, ya, di mana seluruh komponen bangsa dan negara itu harus diberi akses seluas-luasnya untuk dapat melakukan partisipasi secara aktif ke dalam proses berbangsa dan bernegara. Lalu yang berikutnya adalah sistem ekonomi harus diatur dengan menggunakan sistem kekeluargaan. Jadi artinya kalau untung harus dinikmati bersama, dan kalaupun rugi harus ditanggung bersama. Itu di sistem kekeluargaan intinya. Jadi harus dianut. Bukan kalau untung dibagi bersama-sama, tapi kalau rugi ya lo yang tanggung. Bukan seperti itu, ya. Kemudian yang 4 adalah menganjurkan supaya negara Indonesia sendiri adalah negara Asia Timur Raya. Jadi negara Indonesia ini harus bercorak seperti bangsa Asia pada umumnya, bukan seperti bangsa Eropa, di mana pada masa Hindia Belanda kita lebih dikenal sebagai bangsa Eropa ketimbang bangsa Asia. Jadi kita ini sama seperti Australia gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih kepada Eropanya atau orang bulenya, orang baratnya. Nah, lalu berikutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dan mengusulkan agar 5 dasar negara yang telah diusulkan, lalu dia juga mengusulkan sendiri agar diberi nama Pancasila. Presiden Soekarno sendiri tidak mengatakan bahwa Pancasila itu merupakan pendapat beliau, tapi dia mengatakan menurut pendapat ahli bahasa teman saya sebaiknya dinamakan Pancasila. Nah, itu seperti itu. Nah, lalu rumusan ide dasar, ya, falsafah bangsa Indonesia itu masuklah ke dalam rancangan hukum dasar kita atau rancangan undang-undang dasar kita, di mana pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945, ya, itu secara maraton, ya, para pendiri bangsa kita membentuk rancangan undang-undang dasar. Mereka pertama-tama membentuk panitia hukum dasar yang diketuai Insinyur Soekarno. Nah, kemudian panitia hukum dasar ini membentuk panitia kecil lagi
di mana panitia kecil ini pada tanggal 13 Juli 1945 telah berhasil menyelesaikan tugasnya dan memberikan laporan kepada panitia hukum dasar. Pada tanggal 16 Juli 1945, rancangan Undang-Undang Dasar disetujui oleh BPUPKI. Kemudian tugas BPUPKI dinyatakan selesai, ya, karena sudah mempersiapkan hal-hal apa saja, mulai dari dasar falsafah negara, kemudian hukum dasar, rancangan hukum dasar sudah mereka buat. Nah, kemudian tepatnya pada di antara tanggal 7 sampai 12 Agustus, ya, dibentuklah, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh pemerintahan Jepang yang diberi nama Dr. Sujumbi Inkai, di mana PPKI ini, ya, dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan itu, ya, kemerdekaan Indonesia, ya, dan direncanakan pada tanggal 24 Agustus selesai bekerja. Nah, tugas panitia ini adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. PPKI terdiri dari 21 orang dan ditambah 5 orang. Setelah 18 Agustus 1945, panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu pada tanggal 22 Juni 1945, teks pembukaan Undang-Undang Dasar dicetuskan oleh 9 tokoh bangsa Indonesia yang biasa dinamakan Piagam Jakarta. Nah, naskah piagam ini memuat pokok-pokok pikiran tentang negara Indonesia, termasuk rumusan 5 dasar negara yang kita kenal dengan nama Pancasila. Nah, rumusan 5 dasar inilah itu yang kita kenal sebagai Pancasila sampai sekarang, ya. Dan rumusan naskah Piagam Jakarta itu menjadi teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 setelah dihilangkan 7 kata yang berkenaan dengan syariat Islamnya, jadi dihilangkan. Lalu berubahlah itu menjadi ini. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada keberatan dari golongan Indonesia Timur, di mana golongan Indonesia Timur pada masa itu mayoritas beragamanya non-muslim, sehingga mereka keberatan. Nah, karena kan dengan penggunaan kata ini, Indonesia lebih condong sebagai sebuah negara Islam ketimbang negara yang bersatu secara totaliter, seperti apa yang diharapkan oleh Dr. Supomo. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, nah, naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu disahkan menjadi Undang-Undang Dasar bagi Republik Indonesia beserta teks pembukaannya. Nah, sehingga kita bisa mengenal apa itu Pancasila adalah rumusan hukum dasar, ya, rumusan hukum dasar yang berada dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti apa yang dikemukakan oleh para pendahulu kita atau para founding father kita mengenai apa itu Pancasila. Nah, untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bab kedua, yaitu memahami Pancasila. Pertanyaannya setelah Pancasila itu ada, Pancasila itu apa sih sebenarnya? Ya, apakah dia itu hanya sebagai rumusan dasar saja, atau sebagai filsafat atau pemikiran kita? Nah, untuk bisa membahasnya, tunggu di minggu depan. Silahkan kepada mahasiswa untuk meresumenya, ya, pertemuan ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.